Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are in good condition. Okay, today I want to continue our lesson and I have tenses. I believe when you are in senior high school, you have learned about present simple, present continuous, and past continuous. Baiklah, kita akan mempelajari tentang tenses, di mana tenses yang akan kalian pelajari ada 4 ya, present simple tense, past simple, present continuous, dan past continuous. We look what is differences between their sentences. Okay, for the first we have present simple tense. What is simple present tense? Simple present tense is one of several forms of present tense. It used to describe habit and changing situation, general truth, and fixed arrangement. Artinya di sini kalian bisa lihat kalau kalian ingin menggunakan present simple tense ketika kalian ingin menunjukkan sesuatu yang terjadi saat ini ya, saat ini. Atau kebiasaan yang selalu kalian lakukan, habit ya, seperti the sun is shining or the sun eee, kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama, untuk present simple tense, kata kerja yang digunakan, kata kerja ke satu atau juga kita menggunakan to be yang diperbantukan menjadi kata kerja bersama. Apa perbedaan penggunaan to be kata kerja ke satu dengan verb real verb one ya? Kita lihat di sini ya. Nah, untuk bentuk simple present tense di sini ada 2. Yang pertama kita punya verbal, ini verbal ya, di mana all the verb ya, semua kata kerja irregular ataupun reguler bisa kamu gunakan form dalam bentuk verbal asalkan diikuti oleh adverb or noun. Nah, sementara di sini juga ada catatan ya. Untuk subjek tunggal he, she, it, kata kerja yang kita pakai yang ini ya verb 1 harus ditambah akhiran s atau is. Apa saja yang menggunakan akhiran s? Kata kerja yang ditambah akhiran s, semua kata kerja yang berakhiran huruf konsonan ya. Juga yang berakhir verb 1 ditambah akhiran is, semua kata kerja yang memiliki akhir huruf vokal. Selain itu yang berakhiran s, c, se, ke, z, dan y ya. Sementara untuk subjek yang menggunakan plural, kata kerjanya tanpa embel-embel s atau is. Nah, tadi saya sebutkan kalau ada yang menggunakan kata kerja menggunakan to be. Ini yang saya maksud ya. Di sini disebut nominal. Pola simple present dalam bentuk nominal, subjek ditambah verb one. Nah, verb one-nya ini diperbantukan, bukan kata kerja yang ada di sini. Tetapi kata kerjanya to be yang dijadikan verb satu. Apa saja? Ada am, ada is, dan ada are. Bagaimana penggunaan are, am, is-nya? Sesuai dengan subjek yang kita gunakan. Jika subjeknya single, berarti kita menggunakan is, khusus untuk I kita gunakan am, dan khusus untuk yang jamak, you, we, they kita menggunakan are. Syaratnya apa? Kita bisa menggunakan bentuk simple present dalam bentuk nominal jika kata kerjanya diikuti oleh kata sifat. Ini ya, adjective or noun. Kita lihat.
Nah, ini ada beberapa contoh verbal dan nominal. Kita lihat dulu yang verbal ya. Pola positif. He works in the factory. Di sini kita lihat ada he sebagai subjek, works. Kenapa pakai s? Karena subjeknya tunggal, he. Tidak pakai is karena akhir dari works itu huruf konsonan, maka ditambah akhiran s. Kalau kita punya subjeknya we, lihat. We always study chemistry twice a week. Nah, ini studinya tidak studies, tapi study. Kenapa? Karena kata subjeknya ini jamak. Sementara yang ketiga, kita punya she goes to Bandung. Di sini karena berakhiran vokal, kata kerja kesatunya kita tambah akhiran is. Jadi she goes to Bandung. Bagaimana kalau kita ganti kata kerja ini bisa nggak jadi go? Bisa, asal subjeknya kita rubah menjadi they, we, you. Maka kata kerjanya berubah menjadi we go to Bandung, they go to Bandung. Sementara kalau misalkan kita gunakan yang subjeknya tunggal, tetap harus goes. Lalu kita beralih ke pola negatif. Dalam bentuk present simple negatif, kita punya polanya subjek tambah do or does. Kenapa ada do atau does? Kembali ke yang awal tadi, karena untuk bentuk verbal simple present, kata kerjanya harus ditambah s atau is. Jadi, ini tergantung dari subjek yang kita gunakan. Plus tanda negatifnya kita pakai not, lalu verb 1. Nah, untuk di sininya kita lihat ke contoh ya. Kita kan punya ini, he works in the factory. Sementara di bentuk positif, works-nya pakai S. Kita rubah ke negatif jadi he does not work in the factory. Why? When we use work as the verb without S. Karena sudah ada das. Jadi di sini kita nggak perlu lagi he does not works in the factory. Tapi cukup he does not works. Hilangkan S-nya. Lalu yang subjeknya jamak. Lihat. Yang kedua. We always study chemistry twice a week. Nah, kita rubah ke negatif jadi gimana? Enggak pakai das karena subjeknya we, otomatis kita gunakan do not study without s ya, karena subjeknya jamak. Sementara untuk contoh ketiga, she goes to Bandung. Nah, karena ini tunggal, otomatis sama dengan yang pertama, she does not go to Bandung. Paham? Kita lanjut ke pola interrogatif. Pola interrogatif itu kalimat tanya ya. Kata bantu yang awalnya untuk menunjukkan interrogatif kita gunakan do or does. Yang pertama, karena kita memiliki subjek tunggal, otomatis langsung di sini enggak do tapi does. Does he work in the factory? And the second is, do we study chemistry twice a week? Lalu yang the last, does she go to Bandung? Ini contoh-contoh dari kalimat yang berbentuk verbal menggunakan kata kerja. Ini hanya contoh ya anak-anak. Kamu bisa menggunakan semua kata kerja yang bentuk irregular ataupun regular verb. Kita kembali ke yang selanjutnya. Bentuk selanjutnya itu nominal. Apa sih perbedaan antara verbal dan nominal? Kita lihat di sini. Ini pola positifnya. He is handsome man. We are clever student. It is hard. Kamu lihat di sini. He is ada handsome diikuti oleh handsome. Handsome itu adjektif ya. Jadi laki-laki yang tampan. Karena di sini diikuti oleh adjektif, maka kata kerjanya kita perbantukan to be. Kenapa kita pakai is? Karena di sini ada subjek
tunggal. Jadi, he is handsome man. Sementara yang kedua, sama-sama diikuti oleh kata sifat, di sini ada clever student. Kenapa kita pakai are? Because we use subject we, di mana we itu adalah subjek jamak. Sementara yang ketiga, it is hard. Hard itu kan keras sama adjektif. Kita pakai is karena it di sini menunjukkan subjek yang tunggal. Bagaimana kalau misalnya diikuti oleh noun? Selain adjektif bisa juga diikuti oleh noun. Contohnya misalkan she is a woman. Nah, gitu. Atau it is book, table. Jadi bendanya disebutkan ya. Bagaimana kalau kita rubah bentuk nominal dari bentuk positif ke pola negatif? It is more easier. Kenapa? Lebih mudah, tinggal to be yang diperbantukan sebagai kata kerja ke satu, kita tambah not. Nah, ini bisa kalian lihat kan? He is not a handsome man. We are not clever student and it is not hard. Inilah pola negatif dari bentuk nominal, tidak harus menggunakan do or does. Cukup menambahkan kata not setelah kata kerja. Paham ya? Next, pola interrogatifnya. Di sini sama halnya dengan yang bentuk verbal. Untuk bentuk nominal, interrogatifnya langsung kalau di sini kita perbantukan kata kerja, lalu subjek dan adjektif. Seperti ini, yang he is handsome man, langsung is he handsome man? We are clever student, berubah jadi are we clever student? And the third, it is a hard, jadi is it hard. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.